أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. Apakah manusia yang tidak percaya itu, yang tidak mau melihat kebenaran itu, kenapa mereka tidak nyoba jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan melihat bangsa-bangsa umat-umat terdahulu yang mereka itu bagaimana lebih kuat, lebih hebat, lebih modern, lebih kaya, lebih cerdas bahkan, dan itu yang diperintah Allah untuk melihat adalah kesudahan, akibat kesudahan mereka hancur. Akibat apa ya? Akibat keingkaran mereka, ketidakbersyukuran mereka. Kemarin kita juga di surat Saba sudah diperintah Allah untuk melihat bagaimana bangsa atau negeri Saba, negeri yang dianugerahi dengan segala macam karunia kesuburan, karunia kehebatan, anugerah berupa buah-buahan, berupa segala macam yang dibutuhkan sebuah bangsa untuk makmur, aman, sejahtera. Ya, jadi di negeri Sabah itu mulai dari jannatani ayyamini wasyimali, mulai dari bagaimana Allah memberi mereka kebun-kebun di kanan kiri, mereka diberi rizki yang diperintah Allah untuk kulu, makanlah, tapi juga diperintah washkuru lahu, untuk bersyukur. Negeri itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan? Negeri yang bagaimana aman, sentosa, sejahtera, tapi hanya karena fa'aradu, mereka berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari perintah bersyukur. Kan di situ disebut kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah dari rezeki Tuhanmu, nikmatilah intinya. Tetapi washkuru lahu, bersyukurlah. Dalam artian, pertama bersyukur itu harus mengakui bahwa itu bukan karena hebatmu, tapi karena Allah. Itu pertama itu. Supaya tidak sombong. Bahwa kemakmuran yang kau dapatkan, kemajuan yang kau capai, itu bukan karena hebatmu, bukan. Itu karunia Allah. Itu kan harus disadari itu dulu. Orang bisa bersyukur kan harus menyadari itu. Tapi kalau dia merasa bahwa this is because of me, ada min ilmi, gitu kan? Ini karena ilmuku, ya sudah di situ awal keingkaran. Alih-alih bersyukur mereka justru kufur. Bahkan ketika ada perintah untuk misalnya menyedekahkan harta, misalnya mengalokasikan sumber daya untuk agama, mereka tidak mau. Bahkan ketika diturunkan Rasul fa'arsalna alaihim, ketika diturunkan Rasul kepada mereka, mereka fa'aradu, berpaling. Maka ketika berpaling itu fa'aradu, ketika berpaling, Allah pun fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawata ukuli khomtin. Akhirnya kemudian dikirim air bah itu negeri Sabak tuh. Air bah yang kemudian menghancurkan segalanya. Kemudian kebun-kebun yang awalnya
berbuah manis menjadi pahit dan seterusnya. Jadi ini dulu. Di sini disebutkan kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu asyadda minhum quwwatan. Ternyata saya sebutkan ya, ini dari penemuan arkeologi, bahkan pencitraan satelit sekalipun, itu ternyata memang benar ada di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Timur Tengah ya. Negeri-negeri yang dulu bahkan lebih hebat, baik peradabannya, teknologinya daripada orang sekarang. Daripada orang sekarang. Sampai hari ini, teknologi sekarang itu belum mampu menjawab bagaimana orang dahulu di zaman itu kok bisa membuat bangunan-bangunan dengan tingkat presisi tinggi, dengan sudut-sudut kemiringan yang tanpa celah, padahal itu hanya bisa dilakukan dengan superkomputer canggih untuk meng, mendesain dengan tingkat siku, tingkat derajat yang lebih pas seperti itu enggak bisa kalau nggak pakai superkomputer zaman sekarang. Tapi ya enggak bisa, gitu. Nah, ada beberapa kota, beberapa peradaban yang dipercaya dulu lebih maju daripada orang sekarang. Ya, sampean catat ya, nanti di sampean googling bagaimana video-video tentang itu ya. Ada sekurangnya 20 kota, 20 peradaban yang mungkin ini yang disebut Allah sebagai lebih maju, lebih kuat gitu ya. Satu, ada sebuah kota di daerah Pakistan sana, tapi ya terkubur di bawah tanah. Ya. Ada yang namanya Mohenjo-daro. Kota yang bernama Mohenjo-daro. Itu ya mereka ini bayangkan mereka punya kolam untuk umum. Mereka juga sudah membangun dengan bangunan-bangunan modern dengan jalan-jalan yang tertata rapi, bahkan sistem drainase yang sudah sangat canggih, gitu. Bahkan mereka juga sudah punya sistem pengairan untuk rumah-rumah itu. Itu padahal ada sekitar 4.500 tahun yang lalu. Artinya mungkin di zaman jauh sebelum Nabi Musa ya. Itu. Itu berarti kan jauh ya. Kemudian ada di daerah Peru, namanya kotanya itu Caral, Caral, Caral gitu tulisannya ya. Jadi bahkan ini lebih tua daripada piramida di Mesir. Jadi mereka ini punya satu bahkan alat musik dan sistem irigasi yang sangat kompleks untuk pengairan-pengairan baik pertanian maupun di perkotaan mereka. Dan mereka juga punya senjata-senjata yang sudah sangat canggih. Kemudian yang ketiga, di Turki, kalau tadi di Peru, jadi hampir seluruh penjuru dunia, di Turki itu ada namanya kota yang juga tertimbun di tanah, itu namanya Kataloyuk, ya, Kataloyuk. Jadi mereka ini masuk rumah itu kayak semacam di basement gitu, ya. Jadi mereka ini nggak tahu bagaimana cara perkotaannya, jadi
Mereka kayak punya apartemen gitu. Jadi sistem perumahannya itu dempet-dempetan, gitu. Tapi belum juga diketahui bagaimana mereka secanggih apa sampai bisa begitu. Kemudian ada lagi di Meksiko, ya, itu namanya Teotihuacan. Waduh. Mereka juga bisa membuat piramida-piramida, bahkan mereka punya gedung-gedung tinggi, gitu. Lalu di bawah kota mereka ada tunnel atau terowongan-terowongan, Ingatnya ya jam 10 udah dilihat bisa, lagi. ya bisa menyalurkan tidak hanya air tuh, tapi juga kayak semacam saluran dari merkuri yang bisa menembus ke dunia bawah tanah di Meksiko sana. Kemudian juga ini yang masih masih ada sisa-sisa di permukaan buminya, itu kayak misalnya Angkor Kamboja itu, kota Angkor, Angkor Wat, itu juga bagaimana hebatnya itu. Kemudian kota yang terkenal banget, Mesir, di Alexandria itu, ya, itu juga sudah ribuan tahun sebelum Islam datang, ribuan tahun. Kemudian di Zimbabwe ada namanya Great Zimbabwe, juga tertanam di bawah tanah tuh, ya. Kemudian jelas di Yunani yang sering terkenal dengan Athena itu juga sangat advance kotanya itu. Kemudian di daerah Jordan, itu yang kemarin diceritakan dalam beberapa ayat di Al-Quran, mereka memahat gunung-gunung itu, ya kan? Mereka banyak itu diceritakan dalam beberapa surat. Mereka memahat gunung, bahkan rumah dan gedungnya itu umat yang memahat gunung untuk rumah dan gunung, rumah dan gedung-gedungnya, untuk tempat tinggal. Itu banyak sekali. Baik di surat Al-A'raf itu kan kaum Samud itu kan diceritakan dalam surat Al-Hijr itu, ya kan? Itu di kota namanya Petra itu. Jadi dalam surat Al-Hijr ayat 82 itu disebutkan di sana. Kemudian surat Al-A'raf ayat 74 juga tentang bagaimana umatnya Nabi Soleh waktu itu, ya, saya tunjukkan sedikit foto-fotonya ya di sini ya, supaya kita dalam memahami Quran itu utuh. Nah, ini foto-foto tentang kota yang mereka pahat dari langsung. Nah, ini yang tidak bisa dipahami oleh umat zaman sekarang adalah mereka bagaimana mereka memahat gunung-gunung itu ya. Seperti ini misalnya. Pakai alat apa selain itu presisinya? Kan ini kan dengan memahat langsung gunung seperti ini, misalnya juga bikin kolosium seperti ini. Yang atas ini kan kayak semacam stadion mereka. Stadion mereka pun caranya dengan mengeruk ke bawah. Ini kan. Nah, seperti ini sekarang masih bisa dilihat di daerah Jordania sana. Coba kalau kita lihat, jadi mereka bukan kok mendirikan, ini di dalamnya istana di dalam itu. Nah, kalau kita lihat ini berada di bawah tanah yang terkubur ya. Jadi disebut kuil Basar Alpin, biara-biara di dalamnya ini. Wah, sementara ukir-ukirannya juga kan nggak boleh salah, karena kalau kayak gini, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di situ, itu di daerah Petra. Lalu kesembilan itu di daerah Babilonia, Irak. Ini malah mereka sudah mampu mempunyai ilmu pengetahuan apa coba? Astronomi. Jadi kayak punya NASA-nya zaman itulah. Itu di daerah Babilonia. Mereka punya taman-taman gantung.
Jadi kayak taman kebun-kebun gitu, tapi sistem gantung dia. Sangat indah, sangat Babilonia itu. Kemudian ada lagi daerah Machu Picchu di daerah Peru sana juga. Ya, jadi itu juga sangat indah, sangat kuat, sangat maju. Itu daerah Peru juga. Kemudian ada lagi di daerah Hattusa di Turki juga ini. Itu juga gitu. Mereka canggih, lebih kuat, dan banyak lagi itu loh ya. Sama bisa lihat. Misalnya yang tadi saya sebut Teno Tenochtitlan itu. Itu kan daerah yang apa ya? Tenochtitlan itu daerah Meksiko sana. Itu bahkan sistemnya itu sangat ini banget. Sangat maju, sangat punya daerah yang kayak semacam, tapi terkubur di bawah tanah juga. Ini ya, saya tunjukkan gambarnya. Kalau artinya saya hanya ingin menunjukkan betapa maha benarnya Allah ya. Jadi ini adalah eh, kota-kota yang dahulu sempat jaya. Seperti ini mereka punya kota-kotanya itu sudah. Ya. Dan ini semuanya terkubur juga di bawah tanah. Artinya Allah menyampaikan ayat ini ya dan banyak lagi di situ itu benar-benar wa kanu asyadda minhum quwwatan. Tadi di dalam surat Al-Hijr juga ada, dalam surat Al-A'raf juga ada. Tapi wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Tapi kalau Allah sudah hendak membinasakan mereka ya tidak bisa sudah. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah kekuatan bagaimanapun. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha kuasa, maha mengetahui. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Dan ketika Allah hendak membinasakan manusia karena perbuatan mereka, ma taraka 'alal dhahriha min dabbah, maka tidak akan tersisa sedikit pun seperti binatang melata pun. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi memang Allah menunggu, menunda itu sampai waktu yang ditentukan. Menunda sampai kapan ya? Sampai nanti kiamat datang. Sekarang disisakan sisa-sisanya untuk pelajaran buat manusia di zaman sekarang. Fa'idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kalau sudah datang waktunya, maka benar-benar Allah itu maha melihat seluruh hambanya. Kalau kita lihat itu dulur, berarti memang Allah memberi kita waktu, terutama kita-kita yang masih hidup ini ya. Kita diberi waktu, tenggang waktu ini jangan sampai kita pakai untuk sia-sia. Gitu loh. Terutama tadi itu perintahnya apa? Kita disuruh kulu mir rizqi rabbikum, makanlah nikmatilah karunia yang Allah berikan padamu, baik karunia rezeki makanan, umur, kesehatan, kesempatan, tapi washkuru lahu, sambil bersyukurlah. Nah, konsep bersyukur ini harus dimulai dulu bahwa semua ini bukan karena hebat kita. Jadi kemakmuran juga bukan karena upaya yang hebat dari kita, kemajuan juga bukan karena kecerdasan kita semata. Itu harus kita akui dulu. Baru setelah itu mampu bersyukur. Tapi kalau kita mulai bahwa just because of me, ini karena aku, hadza min indi, hadza min ilmi. Ini karena ilmuku ya susah kemudian ngakui bahwa itu karena Allah. Sementara konsep alhamdulillahi segala puji adalah bagi Allah. Kan konsep dari bagaimana mengakui bahwa itu adalah karena Allah. Begitu. Ya, begitu. Mari kita mulai dengan menikmati ciptaan Allah itu dengan washkuru lahu, dengan
syukur. Silakan. Saya mau disampaikan, oh. Mohon izin bertanya, Gus. No, silakan, silakan. Ya, konsepnya bersyukur itu bisa diimplementasikan dalam bentuk seperti apa? Mohon contohnya. Matur nuwun. Oke. Jadi dalam tiap tiap amal itu ada tiga, Bu Suhartati. Pertama adalah tasyidu fil qalb. Jadi diakui, diyakini dalam hati. Pertama rasa syukur itu harus tadi seperti yang saya sampaikan. Hati kita itu harus bulat, utuh mengakui bahwa itu adalah karena Allah. Utuh karena ini semua karena rahmat Allah. Itu harus mengakui gitu. Mengakui betul utuh karena Allah. Itu dalam hati. Semua ini milik Allah, semua ini karena Allah, semua ini dari Allah. Jadi semua ini milik Allah, semua karena Allah, semua dari Allah. Itu hati itu harus gitu dulu. Lalu yang kedua secara lisan. Wa iqraru bil lisan. Syukur harus diungkapkan lewat lisan. Ya kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan ini itu ucapan bukan hanya di lisan yang asal asal ngomong ya, tetapi karena muncul jangan muji aku lah. Ini bukan karena aku. Segala puji itu milik Allah. Ini bukan karena aku. Ini semua karena Allah. Itu harus benar-benar pengakuan tulus yang terlucap lewat lisan setelah dia tadi diyakini dalam hati. Jadi akhirnya apa? Ungkapan syukur itu juga membunuh penyakit kufur. Ketika kita benar-benar alhamdulillah, itu muncul karena kita selalu menemukan celah untuk bersyukur saat kita kekurangan sekalipun. Bahkan saat kita ditimpa penyakit misalnya sekalipun. Itu selalu mampu bersyukur itu. Kemampuan bersyukur itu, ucapan itu juga akan kemudian yang ketiga adalah muncul dalam tindakan. Apa? Wa amalu bil arkan. Rasa syukur itu, ungkapan syukur itu kemudian tertuang dalam tindakan. Tindakan pertama adalah tidak sombong. Itu. Tindakan kedua adalah tawakal. Tindakan selanjutnya adalah berderma. Makanya kemarin kan kita sampai itu bahwa Allah itu adalah maha mensyukuri gitu. Saya disampaikan di situ. Allah itu maha mensyukuri. Artinya apa? Maha mensyukuri itu maha membalas. Jadi ketika kita misalnya merasa bahwa kita itu diberi banyak oleh Allah, maka tindakan rasa syukur itu diungkapkan dengan membalas lebih banyak. Ketika Allah di ayat yang kemarin, ayat 34 itu kan disebut laghafurun syakur. Allah itu benar-benar maha pengampun, lagi maha bersyukur, maha mensyukuri. Lah kita itu diperintah Allah untuk juga seperti itu kepada sesama. Ketika kita diberi Allah banyak, maka berbuatlah banyak juga kepada sesama. Dalam surat Al-Qasas, Bu Suhartati, monggo dilihat Bu Suhartati. Surat Al-Qasas ayat 77. Mohon mangke. Belum. Surat Al-Qasas itu surat ke-28. 28. Oke. Ayatnya 77. Mohon Nggih. dibaca Dan artinya carilah aja. Oke. dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan
kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Oke. Jadi kan di situ utamakan kamu itu nyari karunia Allah di akhirat. Jadi utamakan akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Bukan dibalik. Hmm, Carilah hmm, duniamu, jangan lupa akhirat. Akhirnya lupa untuk akhirat dong. hmm, Yang disuruh akhirat dulu, jangan lupa dunia. Yang kedua, dan kamu berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Aksin kama ahsanallahu ilaika. Ketika Allah juga berbuat baik sama kita, maka bentuk syukur kita dalam tindakan hmm, itu, setelah tindakan tawakal, tindakan tidak sombong, tindakan yang hmm, ketiga adalah tindakan berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. hmm, Nah, itu bentuknya. Jadi beramal, bersedekah yang banyak. Kenapa kita hari ini tadi aja bangun tidur dikasih Allah baik, udara, hmm, oksigen. Padahal mungkin sebagian di antara kita sedang durhaka juga kan sama Allah, tapi Allah loh tetap baik sama kita. hmm, Ketika banyak orang-orang mungkin non-Muslim yang tidak sembahyang, tidak sholat, tapi dikasih sehat tuh sama Allah. hmm. Ya, dikasih kaya lagi. Kan gitu. Iya. Artinya kita diperintah Allah bersyukur itu satu di antara manifestasinya adalah dengan cara berbuat baik kepada siapapun. Terutama banyak-banyak bersedekah tadi. Mengembalikan nikmat Allah yang diberikan kepada kita kepada Allah lagi. Lewat apa? Mereka yang membutuhkan, agama yang memanggil kita. Gitu. Hmm. Begitu Bu Sadat. Oke. Iya. Nggih. Matur nuwun, Gus. Oke. Sekali lagi, monggo. Yang mau disampaikan? Gus, Silakan, Bu Dana. Gus, ini mungkin saya agak terlambat sekali gitu ya, karena memang baru. Tentang Bismillah, Gus. Eh, apa ya? Ini pasti ada makna yang tinggi atas kata itu gitu, yang mungkin juga akan mendudukkan atau menundukkan hati. Oke. Monggo, Gus. Jadi sebenarnya kalau kalimat terutama lengkapnya kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini memang luar biasa, ya. Dia kan awal dari Quran ya. Awal dari Quran dan memang diperintah Allah untuk menyatakan itu. Dan ada yang menyatakan sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ini yang memulai dulu pertama adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di dalam suratnya ke Ratu Bolkis. Kan itu. Itu kan kemarin dalam surat Saba juga kita pelajari bersama itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dengan arti katanya, itu ada pertama ba ya. Ba yang artinya bi itu dengan. Kemudian ismi nama, Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Nah, pertama dengan. Dengan ini kan berarti kita dengan apapun, saat apapun, itu ayo kita awali dengan menyebut nama. Nama di situ tidak hanya bernama nama, tapi menyebut nama. Allah sendiri punya 99 nama. Itu bentuk ekspresi cinta itu. Nama-nama Allah itu ekspresi cinta ya. Dari seorang Nabi Muhammad SAW kepada sang kekasih. Kita kadang kalau kepada kekasih itu kan, kaulah matahariku, kaulah sumber energiku, kaulah apa bunga pagiku, padahal wong yang ngono wae. Tapi karena cinta dia punya banyak nama loh. Nah, kita pun kepada Allah begitu ya. Nama Allah itu karena bentuk cinta. Nah, nama Allah yang paling utama, nama Allah dan sifat Allah yang paling utama di situ Allah yang Maha Esa itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih penyayang. Di sini Bu Astiana dan dulur semua, ini adalah bentuk husnudzon dan pengharapan kita. Jadi khairun amala, sebaik-baik pengharapan. Harapan kita dan husnudzon kita kepada Allah
itu adalah bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Kita telah merasakan kasih sayang Allah itu dengan tadi saya sebut betapa Allah baik sekali kepada kita di dunia ini, bahkan bukan hanya kepada orang beriman, kepada yang tidak beriman pun tetap baik Allah itu. Ar-Rahman yang maha pengasih artinya adalah nikmat kepada seluruh makhluk di muka bumi. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim yang maha penyayang, itu hanya memberi nikmat kepada khusus orang beriman, terutama nanti di akhirat. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah bentuk kasih sayang kepada seluruh makhluk ketika di dunia. Semua dikasih, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, baik kafir, mukmin, semua dikasih. Baik, ya terutama bahkan jin segala macam dikasih kesempatan hidup, dikasih izin untuk berantem dengan manusia, kan ada itu. Dikasih, intinya begitu. Semua dikasih kesempatan, sangat moderat Allah itu. Nah, orang yang bahkan nantang Allah, saya nantang engkau aja ya Allah, dikasih kesempatan, silakan. Kemudian Ar-Rahim itu hanya yang maha penyayang, itu khusus kepada orang-orang yang beriman, nanti diberikan di akhirat. Hanya khusus untuk orang yang beriman. Apa itu? Ampunan dan ridhonya. Nah, keutamaan membaca basmalah dalam kehidupan sehari-hari terutama itu adalah pertama tadi itu, betapa kita ingin selalu menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Dimulai dengan positive thinking, Bismillahirrahmanirrahim, positive thinking. Yang kedua adalah nanti juga dimulai dengan bahwa nanti apapun yang kuterima, aku akan tawakal ya Allah. Denganmu ya Allah, bersamamu ya Allah. Itu kan semacam apa ya? Seberat apapun, the challenge we are facing, tantangan yang akan kita hadapi, kalau bersama Allah insya Allah kuat. Nah itu. Jadi makanya diawali bismillah aja. Ini dulur-dulur kalau kayak gitu bahasa. Kadang saya ajak pas bangun gedung tak tunjukkan apa gambarnya gitu. Waduh, dari mana Gus? Bismillah aja. Bismillah aja itu artinya bukan kok kemudian tidak berusaha. Kita tetap akan berikhtiar kuat, sekuat mungkin, bertirakat hebat, tapi kemudian juga mengandalkan semua itu kekuatan Allah. Nah, bismillah itu kan kita husnudon, optimisme tinggi. Yang kedua adalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kita melangkah keluar dari rumah, tujuan kita itu untuk menebar kasih, menebar sayang. Itu harus itu. Makanya menebarkan senyum. Bagaimana? Tadi yang dibaca oleh Bu Syahadati yang tadi saya sampaikan di surat Al-Qasas ayat 77 itu. Ini coba ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sementara Allah kepada kita, ahsinnya itu, sebaiknya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pandang bulu itu, regardless siapapun kepada siapa, sayang semua. Gitu. Makanya seseorang yang bahkan ngasih minum anjing yang kelaparan pun mendapat nilai di hadapan Allah. Padahal anjing itu dihukumi najis kan. Tapi itu makhluk Allah yang tetap diberi kasih. Makanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu luas sekali maknanya. Terutama bagaimana membangun interaksi kita habluminallah maupun kita habluminanas. Baik humanisme maupun teologis itu. Jadi kalau kita makna itu hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim aja nggak cukup 1-2 buku yang bisa kita terangkan itu. Karena apa? Itu menyangkut banyak sekali interaksi psikologi, sosiologi, bahkan juga teologi. Intinya adalah kita selalu menyebut asma Allah itu menyandarkan hidup kita kepada Allah, husnudzon dan optimis akan hidup ini. Dan yang terpenting, kalau kita disebut dulu Pak Guru selalu nyampaikan, nanti begitu kamu Bismillahirrahmanirrahim itu dalam setiap langkahmu, kamu merasa digenangi oleh Allah, kekuasaan kebesaran Allah, lalu kamu dalam tanda kutip tertular jiwa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu. Kalau kamu dekat dengan Allah, seperti kamu dekat dengan penjual minyak wangi misalnya, kamu akan mencium bau wangi atau teroles minyak wangi,
Kalau kamu dekat dengan Allah, dengan banyak menyebut asma Allah tadi, baik yang istighfar, tahmid, tahlil, takbir maupun eh, tahlilnya itu, kamu nanti akan tertular Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Hilang sifat iri, dengki, amarah, dendam itu hilang. Berganti Hmm. jiwa kasih tadi itu. Ya, Nah, ya. itu yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, dan harapannya kita juga mengikutinya. Kalau kita itu sudah punya jiwa kasih itu, marah mungkin iya, tapi ya sebentar, nggak ada dendam itu. Karena itu tadi, marahnya itu kalah oleh kasihnya. Jadi kasih sayangnya itu lebih besar daripada amarahnya. Amarah mungkin masih ada. Ya seperti kita kepada anak kita lah. Kita itu kan kadang juga kecewa, marah sama anak kita. Tapi kasih sayang kita itu jauh lebih besar. Kalau kita nanti kepada umat sudah dalam tanda kutip tertular Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu, kita pun kepada orang lain yang berbuat salah, dosa, mungkin ya kadang ada kecewa, apa, tapi kasih sayang kita itu jauh lebih besar. Dalam pemaknaan Al-Qasas 177 tadi itu. Nah, sehingga kalau dari sisi bahasa itu tadi, kemudian kalau dari sisi sejarah, itu kalimat itu pertama kali diungkapkan dalam suratnya Sulaiman kepada Balkis, tapi sungguhnya secara hakikat kalimat itu sudah ada di Lauhil Mahfuz sejak sebelum manusia diciptakan. Hmm. Karena Quran itu, makanya Quran pun dimulai dengan lafaz itu, Bismillahirrahmanirrahim. Saking agung dan mendalamnya kalimat itu. Bahkan ada yang menyatakan Quran itu kalau diringkas itu menjadi satu juz saja, kalau diringkas lagi menjadi satu ayat saja, satu surat saja Al-Fatihah itu. Makanya disebut Ummul Kitab kan. Kemudian di surat Al-Fatihah kalau diringkas itu menjadi Bismillahirrahmanirrahim itu kan, yang gitu. Sampai nanti pada Allah saja. Tapi intinya adalah betapa Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung makna yang dalam dan luas. Optimisme, kasih sayang, perubahan perilaku juga behavior change kalau kita benar-benar sudah mampu melakukan Bismillah itu dengan benar. Dan tidak hanya itu pusaka loh. Nah, berawal dari Bismillah itu juga istananya Balkis pindah ke istananya Sulaiman kan. Seorang Balkis ratu yang super super duper cantiknya luar biasa tunduk kepada Nabi Sulaiman yang dulunya dia musyrik menjadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Gus, kayaknya kalau dihubungkan dengan tadi itu, ketika kita memperoleh al apapun, karena dimulai dengan kesadaran itu, jadi nggak ada pengakuan begitu tadi ya. Betul, betul, Akhirnya begitu. betul, betul Bu. Kalau Ya. dihubungkan dengan pembahasan terakhir kita ini. Tentang syukur tadi, betul. Jadi memang seperti pertanyaan sebuah tadi bagaimana? Ya diawali dengan hati. Kalau hati kita itu sudah mengakui itu milik Allah dan tadi awal perbuatan kita juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa saya dengan menyebut nama Allah semua akan diawali dengan kekuatan dari Allah. Nanti di tengah-tengah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena ada yang juga bismillah itu dia dilanjutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah kan gitu. Jadi bismillahi dengan menyebut asma Allah, tawakkaltu aku bertawakal 'ala Allah. Kemudian diselanjutkan tuh la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan maknanya jadi runut itu. Jadi dalam prosesnya, di dalam awalnya, startnya punya komitmen, kemudian di akhirnya juga punya konsistensi tadi. Oke. Makasih Gus. Mohon Sekarang maaf. saya ikut kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah merahmati kita. Amin. Kita besok libur. Besok masih ada sih Kamis ya. Jumat ya libur kita ya. Kok ngantuk saya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina.
وما في للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك تبارك ربنا وتعالى اللهم هدى البلاء والوباء قد أحسنا من الجن والشياطين وكفر ربنا ولنا سعود من Amin. Amin. من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كافرين اللهم Amin. 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 ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك Amin. اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وبدد ورح الأحزاب اللهم أفرغ لنا صبر وثبت بنا الفانصر ومن كافرين اللهم فاتر السماوات عالم الغيب وشهادة رب كل أعوذ بالله من شر البلاء والبادر الشقاء والسهول وأشمالات الأعداء الله نسألك ونسألك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. warahmatullahi wabarakatuh.